wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu dari Puskesmas Kapanewon Karangmojo yang kami hormati, Ustadz, Ustadzah, alhamdulillah yang sudah hadir semuanya di tempat ini, pengabdian dari Gontor maupun dari Al-Hikmah kalau ada. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita akan dapat ilmu dari ibu-ibu puskesmas nanti dalam kaitannya dengan penanggulangan COVID ataupun Corona. Dan dari sisi agama kita sebetulnya tidak terlalu asing semuanya untuk menanggulangi hal ini. Dan nanti secara teknis akan kita diberitahu oleh ibu-ibu, maka mudah-mudahan melangkah ke depan bersama para santri yang sekarang baru seperberapa datangnya ini Pak Bayu, 400 baru datang 40, nah, 1/10 gitu aja, baru datang 1/10-nya, masih ada 9/10 yang nanti bergelombang akan datang. Dan ya kita-kita inilah yang mengawali nanti untuk memberitahu anak-anak kita, adik-adik kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan, saya kira dunia bakteri, dunia virus, jelas mata telanjang kita nggak bisa melihat itu. Mirip-mirip setan itu ya, kita nggak bisa melihat setan itu. Tapi dampak dari virus bakteri jelas ada pada diri kita. Dampak setan ada pada diri kita. Maka ya kita kembali ke konsep kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya hanya dengan perlindungan Allah sajalah kita akan terbebas dari COVID atau penyakit apapun juga, hanya berlindung kepada Allah. Tetapi kita sudah sama-sama tahu, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah dalam rangka menyempurnakan doa. Jadi doa itu penting karena pada akhirnya kita akan sakit atau tidak sakit itu kun fayakunnya Allah itu ya. Nah, maka lantas Allah menyatakan kurang lebih bahasa bebasnya, silahkan minta terus kepadaku, pasti kukabulkan ya. Tapi juga ada ikhtiar. Maka di surat Ar-Ra'du secara garis besar Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dulu. Maka kita ini diberi ruang, nah gitu ya, diberi ruang untuk berkehendak. Nah, diberi ruang untuk berkehendak, diberi ruang untuk ikhtiar, untuk usaha agar kita tidak kena. Dan ikhtiar kita sesungguhnya amat sangat kecil sekali, amat sangat kecil sekali. Selebihnya nanti yang menyelesaikan persoalan ini adalah Allah. Ikhtiar kita sebetulnya hampir kalau lihat dari konteks Allah itu ora spiro gitu ya. Tapi tetap Allah menunggu ikhtiar kita. Maka beberapa hadis yang saya ingat ketika junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, kemudian para sahabat datang menghadap, kemudian Rasulullah bertanya, kamu kesini tadi naik apa gitu ya? Naik unta. Sudah ditalikan, sudah ditali gitu. Enggak perlu ditali, kalau hilang ya hilang, kalau enggak kan ya itu terserah Allah itu. Oh, jangan begitu, ditali dulu baru tawakal. Jadi ada sisi ikhtiar, ditali dulu tawakal. Kalau sepeda ontel zaman sekarang ya dikunci dulu baru tawakal. Sepeda motor ya dikunci dulu baru tawakal. Kalau motor tidak dikunci kok hilang, nah itu yang salah kita. Tapi kalau dikunci kok hilang, nah Allah ikut bertanggung jawab. Ya karena memang syarat minimal sudah dilakukan gitu. Syarat minimal sudah dilakukan. Maka sangat salah sekali ketika kita tidak mengunci apapun kemudian dengan ungkapan pasrah kepada Allah.
Itu pasrah yang salah. Dikunci baru pasrah, tawakal. Kemudian di hadis tentang makanan dan minuman itu kita diperintahkan untuk nutup gitu ya, diperintahkan untuk nutup biar tidak kejatuhan penyakit dan sebagainya. Di hadis itu sedikit yang saya ingat, meskipun hanya potelot, nah, potelot diselehke di apa, di gelas, nah itu sudah ikhtiar gitu ya. Padahal kan ruang yang tidak ditutupi potlot kan besar sekali sesungguhnya. Tapi itu sudah bagian dari ikhtiar. Nah, begitu juga corona yang sama-sama kita rasakan ini, saya kira ya apa istilahnya naif sekali kalau menyatakan corona tidak ada gitu ya. Ya saya kira ada gitu ya. Ada, kemudian yang wafat juga ada. Untuk dokter di Indonesia yang wafat berapa, Bu? 115 kalau nggak salah, ingatan saya terakhir. Perawatnya mungkin lebih dari itu barangkali ya. Nah, jadi memang corona ya ada gitu ya. Siapa bilang tidak ada? Tapi bahwa isu tentang corona ini ditumpangi ya gitu ya, melembung informasinya, lantas ada sentuhan politik, sentuhan ekonomi, saya kira juga iya. Nah, untuk itu selalu sikap kita adalah berharap yang terbaik, bersiap-siap menghadapi yang terburuk. Berharap yang terbaik dan bersiap-siap menghadapi yang terburuk. Jadi kalau harapan terbaik itu datang ya alhamdulillah ya. Tapi kalau yang terburuk itu yang datang, kita sudah siap gitu. Sehingga resiko kita bisa diperkecil. Nah ini saya kira sikap kita adalah demikian. Nah untuk itu alhamdulillah saya kira pesantren sudah bersama Pak Bayu, tim COVID sudah bekerja sangat baik sekali. Kami mengucapkan terima kasih, termasuk hari ini gitu ya, paling tidak masker, apalagi Bu, jaga jarak, cuci tangan ya. Itu mungkin minimal itu mungkin ya, minimal. Tapi memang harus dikerjakan yang minimal itu. Dan insya Allah ini nanti tidak akan hanya itu ya, akan banyak lagi informasi dari Puskesmas yang sangat penting. Dan yang saya kira kita harus waspada, Sleman ada berapa Pak Bayu yang klaster baru? Sleman ya sekitar itu. Kemudian yang paling akhir saya lihat di WA itu di Jawa Barat. Pesantren apa Mas? Husnul Khotimah, Jawa Barat atau Jawa Tengah? Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Jadi di pesantren di Kuningan, monggo Pak. Di pesantren Kuningan itu ada pesantren 3.000 santrinya Pak. 3.000. Kemudian ada sambutan dari anggota DPR kalau nggak salah supaya pesantren ditutup. Begitulah situasi di masyarakat. Nah saya kira, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kalaupun nanti santri kita sudah hadir semua, mudah-mudahan pesantren kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan. Dan kita semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk dan dilindungi oleh Allah dari penyakit apa saja, mudah-mudahan. Amin. Dan kita ada Allah di belakang kita gitu ya. Dan kita ada kebiasaan wudhu itu saya kira sudah luar biasa. Asal berwudhu kita itu sempurna, insya Allah itu sudah bagian besar dari keselamatan kita mudah-mudahan. Saya kira hanya ini aja yang bisa kita sampaikan. Selebihnya nanti saya sampaikan ke Pak Bayu dan Puskesmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada kesempatan ini kami dapat kita pada berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kami mengucapkan terima kasih Bapak Kiai Harun dan segenap tim COVID dari Pondok Pesantren Al Hikmah yang pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada Puskesmas untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk maksud dan tujuan kegiatan pada hari ini dari kami dari Puskesmas
ingin memberikan sedikit bekal nih, sedikit bekal pada terutama tim COVID Pondok Pesantren nggih Pak Kiai, kaitannya dengan kegiatan yang mungkin perlu dilaksanakan. Karena seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi bahwa untuk pandemi ini yang paling berat adalah napa nggih Pak, stigma napa sosiale wae nggih Pak. Kalau sampai ada klaster gini, karena kita tahu bahwa pembukaan pondok pesantren ini salah satu ikhtiar nih Pak. Kemarin waktu dari kecamatan Pak kita sama-sama ikhtiar bagaimana mensikapi pandemi ini agar tetap produktif, tetap nopong istilahnya tetap positif nih Pak. Karena kita ketahui bahwa ketika santri-santri di rumah itu juga mungkin kurang maksimal. Jadi kita juga kemudian inisiatif kita mungkin dari pondok untuk membuka, dan tentu saja dengan segala resiko ini ya Pak, artinya kita benar-benar sudah memahami, dan alhamdulillah kami dari Puskesmas sangat mengapresiasi karena dari pondok itu sudah istilahnya sudah sangat siap, artinya bahwa ada resiko yang harus istilah dihadapi. Mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya memang ada beberapa pondok yang kemarin memang sudah buka ya, termasuk di Jogja, dan kebetulan mungkin apa yang disampaikan tadi mungkin di Sleman dan sekitarnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti menjadi pelajaran kita ya. Artinya apa yang ada di Sleman itu mungkin bisa menjadi pelajaran kita. Oleh karena itu nanti mungkin kami sedikit memberi bekal nih Pak. Jadi nanti ini ujian ini, kemudian mudah-mudahan nanti kita ke depan juga senantiasa berkoordinasi ya Pak. Seperti kemarin ketika salah satu santri yang istilahnya rapidnya reaktif, alhamdulillah kita sudah swab untuk istilahnya untuk mencegah hal-hal yang mungkin berita-berita yang tidak dan alhamdulillah hasilnya juga negatif. Artinya juga koordinasi kita itu memberi kepastian gitu Pak. Artinya mungkin itu, mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama untuk teman-teman dari tim COVID tim COVID dari Pondok Pesantren, katanya dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama mungkin minta nyuwun izin Pak Kiai untuk langsung materi mawon nggih Pak, tolong nggih Pak, untuk teman-teman COVID. Mungkin ini yang disampaikan bahwa COVID menular hingga dibutuhkan kedisiplinan ya. Nah ini yang kaitan dengan COVID mungkin sudah banyak sekali Bapak Ibu mengetahui terkait dengan penyakit ini yang kita khawatirkan karena sangat menular cepat sekali. Nah kita khawatirkan bahwa sebenarnya flu-nya biasa, tetapi ketika menjangkiti orang yang tidak biasa itu akan mengakibatkan keparahan. Nah, yang kita takutkan karena ini menular di percikan langsung niku cara gini nih idu ingkang napa nggih gampilane ingkang napa istilahnya muncrat ngoten nggih niku dengan jarak ya sekitar 1-2 meter. Oleh karena itu yang kemudian yang tidak langsung apabila droplet atau itu tadi sampai di benda-benda yang sering permukaannya istilahnya permukaan, misalnya meja dan lain-lain itu habis orang yang sakit kemudian bicara dropletnya di meja dan lain-lain itu nanti dipegang orang itu nanti bisa ketika orang itu menyentuh hidung dan lain-lain itu istilahnya tanpa cuci tangan itu bisa menular. Jadi istilahnya kuman itu nggih namung mubeng-mubengkan ruangan itu, apalagi ruangan itu bersih. Jadi itu yang dari penularan itu bau. Kemudian untuk gejalanya 87% ada demam nggih. Oleh karena itu kan istilahnya kenapa ada pemeriksaan suhu, karena 87% itu gejalanya demam, kemudian batuk, gangguan pernafasan, nyeri tenggorokan, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan. Nah ini yang di Pondok Pesantren di Sleman itu santrinya salah satu gejala spesifiknya gangguan penciuman dan pengecapan. Jadi kalau rasa uyah dan lain-lain itu tidak kroso. Nah itu yang kemarin
nopo istilahnya salah satu di Ponpes di Sleman yang nopo istilahnya ada kasus itu nggih. Ini untuk nopo gejala ini nggih. Kemudian untuk pemeriksaan, nah pemeriksaan itu kalau misalnya kemarin rapid itu sebenarnya sekarang sudah tidak direkomendasikan, tetapi masih digunakan secara nopo nggih, secara sampling yang nopo nggih istilahnya yang paling akurat itu melalui uji swab nggih. Jadi kemarin Mas Irgi ada nggih Mas Irgi? Tidak ada. Mas Irgi yang sudah di swab nggih. Artinya itu ketika itu sudah keluar hasilnya itu yang paling nopo istilahnya paling pasti. Kalau yang lewat rapid kemarin belum nggih. Artinya walaupun reaktif ketika swabnya negatif itu berarti tidak. Kemudian untuk kasus ini mungkin suspek itu kalau ada yang batuk-batuk dan lain-lain itu nopo istilahnya itu kita anggap suspek nih. Kalau sekarang ini kalau yang semua yang batuk-batuk dengan gejala-gejala apalagi ada riwayat perjalanan dari Jakarta atau dari mana itu kita sudah anggap suspek batuk-batuk, pilek-pilek panas itu sudah kalau di puskesmas sudah dimasukkan suspek artinya yang bersangkutan sudah diharapkan isolasi mandiri. Kemudian untuk kasus suspek, probable itu kasus suspek, ISPA dan lain-lain tidak. Kemudian terkonfirmasi itu tadi melalui pemeriksaan swab laboratorium. Jadi kalau rapid belum dikatakan terkonfirmasi. Kemudian ini parahnya ringan, sedang, berat mungkin tidak usah. Nah, kemudian mungkin yang kami sampaikan terkait dengan persiapan kita dalam pelaksanaan nanti pembukaan, terutama untuk pembukaan pesantren yang mungkin lebih luas, nggih. Yang pertama terkait dengan penerapan protokol kesehatan, meningkatkan imunitas dan penanganan kasus yang tepat. Nah ini yang mungkin kami akan kami sampaikan terkait ini, sehingga nanti pada waktu pembukaan sudah kita sudah semakin gamblang nggih hal-hal yang perlu kita laksanakan. Pertama untuk penerapan protokol kesehatan sudah sangat familiar ya, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun sering mungkin dan jaga jarak. Nah ini kaitannya dengan ini pertama untuk pakai masker nih. Jadi pakai masker ini mungkin ini sebagai gambaran nih. Kalau orang tidak pakai masker dengan orang tidak pakai masker itu sama-sama bicara itu 100% tingkat penularannya. Kalau yang sakit tidak pakai masker, kemudian yang sehat pakai masker itu masih 70%. Kalau pakai masker, yang sakit itu pakai masker, kemudian yang tidak sakit tidak pakai masker itu 5%. Kalau sama-sama pakai masker itu 1,5%. Jadi ini yang kenapa pakai masker itu sangat dianjurkan. Jadi kalaupun istilahnya sekarang kan banyak kasus-kasus OTG yang tanpa gejala ini, kenapa kita menggunakan masker itu karena kalau kita ada yang OTG itu juga tidak menyebar ke yang lain. Sehingga ini nanti kami minta untuk penggunaan masker dalam melaksanakan kegiatan ini sangat dikondisikan. Kemudian terkait cuci tangan, nah ini karena cuci tangan ini mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kita juga berwudu gitu nggih. Kita juga berwudu dan lain-lain, itu juga sudah modal kita nggih dalam menghadapi era new normal niki. Jadi mungkin nanti di pondok juga sudah banyak disediakan sarana air cuci tangan. Nah ini mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian terkait dengan jaga jarak, monggo untuk jaga jarak ini terkait dengan nanti sistem kegiatan belajar mengajar dan lain-lain mungkin dapat disesuaikan dengan jaga jarak ini nggih. Jaga jarak aman 1-2 meter, kemudian perjudian agar doplet idune wong sing loro kalau yang sakit itu tidak sampai ke yang sehat. Kemudian menghindari kegiatan yang bersifat kerumunan nggih. Jadi monggo dari pihak pondok nanti ketika membuat kegiatan belajar mengajar nopo maupun nopo itu usahakan tidak berkerumun nggih. Kemudian kegiatan-kegiatan menggunakan tim kecil nggih. Mungkin nanti bisa dibuat grup-grup kecil sehingga mungkin bisa menghindari kerumunan sehingga ada kemudian untuk kita menjaga jarak.
Kemudian yang kedua tadi untuk penerapan protokol kesehatan, yang kedua peningkatan imunitas, tentunya berpikir positif dan selalu berserah diri pada Allah. Kemudian makan makanan yang cukup bergizi. Terima kasih kemarin dari laporan bahwa untuk makan yang biasa 2 hari 3 hari tiga kali ini sudah sangat bagus. Kemudian berolahraga dan berjemur di pagi hari. Nah niki monggo untuk kegiatan-kegiatan di pondok untuk nanti untuk dilakukan berolahraga dan berjemur di pagi hari. Kemudian istirahat cukup dan melakukan aktivitas kegiatan yang prioritas. Nah ini yang kami sampaikan untuk nanti kegiatan-kegiatan di pondok. Monggo untuk sementara ini mungkin kegiatan-kegiatan ada yang mungkin belum dilaksanakan dulu, artinya yang benar-benar prioritas dulu, sehingga para santri istirahatnya cukup. Ini yang mungkin nanti bisa di nopo kurikulum atau nopo kegiatannya, jadwal kegiatan monggo untuk disesuaikan, karena ini memang masih dalam masa pandemi, sehingga mungkin kalau dulu nopo istilahnya kegiatannya bisa full, nanti bisa diprioritaskan sehingga santri tetap beristirahat cukup. Kemudian terkait dengan penanganan kasus, nah ini mungkin yang kami nopo kami sampaikan, nopo istilahnya yang kami sampaikan yang perlu bahwa salah satu kunci dari agar ada kasus itu tidak menyebar, bagaimana kecepatan kita menangani kasus artinya bagaimana kita menemukan santri yang bergejala itu untuk bisa segera diisolasi sehingga tidak menular kepada yang lain. Nah, penanganan kasus itu bisa dilakukan dengan misalnya pemeriksaan suhu, Nah, itu nanti ada kegiatan itu ada pemeriksaan suhu dulu. Jika meningkatkan kesadaran diri untuk melapor jika bergejala. Nah, nanti mohon dikondisikan bahwa santri ketika bergejala panas, demam, kemudian pilek itu melapor sehingga nanti bisa istilahnya ditangani oleh tim COVID-nya pondok pesantren. Kemudian bisa dilakukan memonitor melalui tim kecil, misalnya 4-5 orang atau satu kamar, itu ada yang istilahnya menjadi ketua regu untuk melakukan monitor kesehatan sehari. Artinya apabila ada anggota kelompoknya yang bergejala atau ada yang mungkin bermasalah kesehatan, bisa dilaporkan ke tim COVID pesantren sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Ini mungkin jadi yang kita harapkan bahwa salah satu kunci yang mungkin nanti agar tidak terjadi klaster itu adalah bagaimana kita menemukan santri-santri yang apabila ada yang bergejala untuk bisa istilahnya ditangani. Nah nanti ketika ada yang berjalan, nanti misalnya yang pertama bisa diisolasi dulu, kemudian diberikan obat-obat ringan dulu. Apabila ada obat-obat ringan itu tidak sembuh, mungkin bisa diperiksakan di puskesmas. Nanti di puskesmas juga nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau misalnya memungkinkan, mungkin kita rapid dulu atau terus kita swab dan lain-lain seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa bagaimana ada yang bergejala itu bisa segera diamankan untuk dilakukan isolasi. Kemudian yang selanjutnya kegiatan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri maksudnya nopo? Maksudnya apabila ada santri yang yang bergejala dan lain-lain itu bisa dilakukan diusahakan tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Dan kemarin mungkin tim COVID sudah menyiapkan tempat isolasi mandiri. Siapa yang perlu diisolasi? Yaitu santri dengan gejala. Sampai kapan? Ya sampai sembuh atau sampai hasil swab. Kalau diswab gitu nih. Kalau misalnya ada santri yang gejala diisolasi sampai sembuh. Atau mungkin kalau nanti misalnya diperiksakan kok perlu diswab sampai keluar swab. Kalau swabnya negatif itu nanti bisa berkumpul lagi. Nanti kalau swab positif, saat ini kebijaksanaan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, semua pasien yang terkonfirmasi positif walaupun OTG itu nanti dirawat di rumah sakit Sabtosari yang baru atau di RSUD Wonosari. Kemudian siapa yang perlu isolasi? Nah ini pelaku perjalanan. Nah ini untuk sebenarnya kalau pondok sudah masuk, itu masuk mini lockdown, karena pondok itu sudah tidak pergi-pergi.
Tetapi yang khawatirkan bahwa ada pengajar yang dari luar atau ada kedatangan tamu dari luar. Nah, itu ya Pak, yang mungkin nanti protokol yang perlu makanya kami napa nggih tadi napa istilahnya ini yang nanti perlu dianu karena sebenarnya kalau sudah di lingkungan itu sudah mini lockdown. Nah, tetapi ketika ada tamu masuk yang mungkin itu yang bisa yang karena kalau pondok santri-santri kan nggak keluar-luar ya Pak, artinya sudah ke lockdown sebenarnya. Tetapi ketika pengajar dan lain-lain itu yang dari luar dan lain-lain itu yang biasanya nanti yang berisiko. Oleh karena itu seperti itu, termasuk nanti apabila ada yang dari pengajar yang mungkin tinggal di situ, ada dari perjalanan karena meningkatkan ilmu dan lain-lain itu mungkin juga perlu isolasi dulu ya Pak untuk tempat isolasinya. Mungkin kalau yang di pondok nanti kamar tersendiri, kamar mandi sendiri, alat makan dan minum sendiri, makanan masak niku mangke disuplai. Jadi kalau yang nanti untuk yang isolasi seperti itu. Jadi ini kami berikan nopo nggih gambaran kasus yang kemarin di Sleman nggih. Kasus COVID-19 di Sleman Yogyakarta ini merembet hingga ke pondok ITT saya coret nggih. Ngagel Sleman sebanyak 40 santri di pondok itu positif terpapar COVID. Ketua gugus ini salah satu santri Ketua gugus COVID-19 Sleman Handoko Kiswoyo mengatakan temuan kasus ini bermula dari salah seorang santri mengalami gejala hilang rasa pada lidah sejak Agustus 2020 lalu. Namun karena tidak memahami gejala COVID-19, santri itu tidak melaporkan kepada petugas Satgas COVID-19 pondok pesantren. Ia bahkan beraktivitas normal hingga akhirnya menulari santri lainnya. Hado melanjutkan setelah dilakukan cek swab terhadap seluruh santri diketahui ada sebanyak 40 santri dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Lalu mereka menjalani karantina di salah satu blok ponpes agar tidak menular. Nah ini salah satu kasus yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita nggih. Jadi sebenarnya ning pondok itu ya pas mungkin orang tahu ya adem ayem, tapi ketika berita itu sudah niku nggih seperti niku nggih. Yang pertama, yang kedua ternyata tadi sakit tapi tidak melapor nih. Nah ini adanya ada keterlambatan nih sehingga menular. Nah ini mungkin yang bisa menjadi pelajaran. Kemudian ini yang terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada klaster Ponpes di DIY makin meluas dari 3 pondok pesantren di Kabupaten Sleman. Nah ini juga mungkin menjadi pelajaran yang saya sampaikan ini sekedar untuk menjadi pelajaran kita. Dan yang jelas kemarin mungkin yang jelas kan teman-teman dari pondok Pak Kiai dan dari pondok sudah nopo istilahnya membulatkan tekad untuk membuka dan sudah siap ya. Artinya ini bisa menjadi pelajaran kita nggih, saged kangge pelajaran kita bagaimana nopo istilahnya hal-hal yang mungkin akan kita hadapi seperti ini. Mungkin dari saya namun niki nggih, nanti karena dari nopo nggih istilahnya kita juga pertemuan itu tidak boleh lama-lama Pak, mungkin nanti paling lama 1 jam setengah mungkin niku mungkin ini yang kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada diskusi dan lain mungkin nanti dilanjut ya untuk diskusi dan lain-lain. Kemudian nanti mungkin dari Mbak Witi nanti terkait bagaimana desinfeksi tempat nggih dan lain-lain nggih, karena nopo istilahnya terutama nanti kalau sudah kegiatan belajar mengajar. Mungkin hanya ini, nanti mungkin untuk kita diskusi dan lain-lain setelah mungkin teman-teman kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hindari berkerumun dan jaga jarak aman. Menurut penelitian, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadi penularan. Dari sentuhan fisik seperti bersalaman, karena bisa menjadi media penularan atau perpindahan virus dari tangan ke tangan. Untuk bersalaman ini mungkin kalau dengan kerabat dekat biasanya kita bersalaman ketika bertemu, tetapi di masa pandemi ini kita tidak tahu apakah kerabat dekat kita itu
tadi bertemu dengan siapa saja, tadi berinteraksi dengan siapa saja, sehingga bisa saja kita atau kerabat kita itu yang membawa virus. Jadi diharapkan untuk tetap tidak bersalaman. Mungkin cukup sekian untuk materi PHBS dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi tentang desinfeksi oleh Ibu Witri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mempunyai tugas untuk menyampaikan tentang desinfeksi untuk pondok pesantren. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan juga kegiatan untuk menjaga kebersihan dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di pondok pesantren. Sebelumnya saya mau cerita untuk kasus di wilayah Puskesmas Karangmojo 1 COVID-19 penderita konfirmasi positif itu ada 6. Dan terjadi peningkatan kasus yang begitu cepat mulai bulan Agustus sampai saat ini 4. Jadi di awal-awalnya itu hanya 1, terus jaraknya berapa bulan, tapi bulan Agustus September ini ada 4. Jadi kita tetap harus waspada, meskipun dari beberapa pasien terkonfirmasi positif itu tidak ada gejala. Justru itu malah berbahaya kalau virus menular pada orang yang rentan, termasuk lansia dan juga orang yang mempunyai penyakit komorbid jadi yang mempunyai penyakit darah tinggi, diabetes mellitus, jantung, seperti itu mudah sekali nanti tertular. Terus efeknya akan lebih parah. Mungkin sebagai gambaran virus corona ini di dalam tubuh pertama kali virus akan masuk ke dalam tubuh melewati mata, karena di sini ada mukosa, mata, mulut dan juga menopo hidung, laras. Mata, mulut dan hidung. Virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita lewat 3 celah tadi, terus dia akan menempel pada sel, karena virus ini mempunyai protein yang tajam, dia bisa menempel pada sel. Setelah dia menempel pada sel, dia akan berkembang biak, terus akhirnya dia akan menuju ke organ-organ tubuh, termasuk ke paru-paru. Pada saat dia menempel di paru-paru, berkembang biak di paru-paru, dia akan menempel sel-sel yang ada di paru-paru, sehingga sel itu tidak berkembang untuk kesehatan sel tersebut, karena sudah ditempeli oleh virus. Sel tersebut akan berkembang biak untuk sel virus tadi, jadi akan menyebabkan paru-paru menjadi bengkak. Akhirnya akan terjadi kekurangan oksigen di dalam tubuh. Paru-paru bengkak, nanti akhirnya akan berisi cairan, bernanah dan juga setelah bernanah nanti itu akan terjadi kerusakan. Akhirnya saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh itu menurun. Standar saturasi oksigen itu 90 ya Dik? 95 sampai 100. Kalau di bawah 95 itu arahnya bisa ke tanda gejala COVID. Kemarin ada satu penderita COVID di wilayah Puskesmas Karangmojo 1. Dia mempunyai gejala gemerges biasa nih Bon. Dia gemerges, merasa suhu tubuhnya itu naik, dia periksa saturasi oksigennya ternyata 93. Di rapid beliau itu non reaktif. Jadi untuk rapid test itu memang tidak istilahnya 100% menjadi
diagnosa yang mengarah ke COVID. Nggih. Jadi itu pada saat di rapid non reaktif, setelah di swab hasilnya positif. Kemarin ada pasien yang seperti itu nggih. Selanjutnya setelah saturasi oksigen menurun, berarti kan di dalam tubuh kekurangan oksigen, nanti juga akan merusak organ-organ yang lain. Kalau orang punya penyakit jantung, darah tinggi dan juga DM, itu akan lebih cepat terjadi penyakit yang maksudnya lebih parah, penyakit yang akan ditimbulkan. Itu untuk perjalanan virus yang di dalam tubuh ya. Untuk di wilayah Karangmojo itu, Karangmojo 1 ada 6 kasus, Karangmojo 2 kemarin lebih banyak ya, karena di Karangmojo 2 ada kemarin ada klaster ikan, mungkin Bapak Ibu tahu nggih, klaster ikan kemarin. Klaster ikan kemarin sangat banyak juga menyumbang kasus di Karangmojo. Selain itu kemarin juga ada yang satu keluarga, salah satu anggota keluarganya itu bekerja sebagai sopir wirawiri Surabaya lah. Ternyata terjadi penularan di keluarga. Itu hanya sekilas kasus. Untuk kasus yang di wilayah Gunung Kidul itu 242 totalnya, 242. Kalau COVID itu menyerang orang yang kekebalan tubuhnya bagus, orang itu hanya sebagai orang tanpa gejala, ya. Kemarin ada pasien yang konfirmasi positif, merasa dirinya baik-baik saja, tapi ternyata kok setelah hasil swab keluar, karena screening ya, karena screening hasil swab keluar, loh aku ki apik-apik kok, ternyata kok aku positif. Kita tidak tahu dari siapa penularannya, meskipun kondisi kita sehat, tapi ternyata kita juga bisa terserang ya. Makanya untuk pondok pesantren ini harapannya diupayakan untuk pencegahan penularan COVID nggih, karena di pondok pesantren istilahipun anggota keluargane mriku kathah sangat. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan ini mengarah dilanjutkan upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama, pastikan seluruh area sekolah bersih. Kan seluruh area sekolah bersih. Area pondok pesantren ya, melakukan dengan cara melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga. Kalau di pondok ada enggak pegangan tangga? Tidak ada nih. Pegangan pintu, kalau pegangan pintu pasti ada. Terus selanjutnya asrama santri, ruang kelas, masjid, dapur, kantin, dispenser. Karena dispenser sering dipegang banyak orang, dilakukan pembersihan dengan desinfektan dengan cara dilap atau disemprot minimal 3 kali sehari. Idealipun menika 3 kali sehari. Tapi mungkin bisa dilakukan sehari sekali. Misalipun ngaten nggih, kalau yang di tempat-tempat umum sebenarnya memang sehari itu 3 kali, tapi kan kita tidak memungkinkan kalau sehari itu pembersihan 3 kali nggih. Gaweane mengke gur resik-resik. Jadi mungkin sehari sekali. Selanjutnya menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun di toilet setiap kelas, ruang ustadz, pintu gerbang, maksudipun mereka pintu masuk, setiap kamar santri dan ruang yang sering diakses. Untuk sarana cuci tangan kita sudah mencukupi atau belum? Sampun. Seluruh kelas sudah ada di depan kelas, meskipun belum ada kegiatan belajar mengajar. Belum. Terus kalau untuk asrama, setiap ruang di depannya sudah ada? Sudah.
Untuk sarana cuci tangan pastikan selalu ada sabun. Nggih. Nanti dari Puskesmas, Mbak Laras ini nanti akan menyampaikan sabun untuk sarana cuci tangan, meskipun istilahipun namun sekedhik, tapi dari Puskesmas nanti akan sedikit membantu untuk sabun cuci tangan. Karena tadi disampaikan Mbak Laras nggih, untuk cuci tangan memang harus menggunakan sabun. Dan pastikan dilaksanakan dengan 6 langkah cuci tangan. Bapak Ibu sampun hafal untuk 6 langkah cuci tangan? Dereng. Mungkin ada yang sudah hafal? Pak Puji hafal napa mboten? Hafal Bu. Wiji boten nggih sabun iki. Enggak tahu ijek. Untuk cuci tangan itu yang efektif dengan 6 langkah. Yang pertama itu langsung praktek mawon nggih. Telapak tangan. Ya sebelumnya ini kan nggih, untuk tangan harus dibasahi dulu, terus diberi sabun. Terus baru kita gosok-gosok bagian telapak tangan. Selanjutnya belakang. Nggih. Setelah itu sela-sela jari, terus buku-buku jari, jempol kanan kiri, terus selanjutnya kuku putar-putar. Kuku niki wajib nggih, karena ini kan sebenarnya kuku itu tempat bersarangnya bakteri dan juga virus, nggih, agar terpapar sabun. Untuk cuci tangan akan lebih efektif dilakukan selama 20 detik. Nek 20 menit nanti nek ajeng dahar niku ngantos ngelih. Nggih. Selanjutnya yang ketiga, pengelola mengedukasi warga pesantren untuk selalu menjaga wudhu, cuci tangan pakai sabun, etika batuk atau bersin yang benar, tadi sudah disampaikan Mbak Laras, dan menginformasikan kepada warga pesantren yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau tempat yang terjangkit 14 hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengasuh atau ustadz koordinator. Ini mungkin untuk warga pesantren yang merasa tidak enak badan, batuk pilek, itu meskipun hanya batuk pilek, mereka harus lapor. Nek zaman riyen mereka batuk pilek tidak dianggap bermasalah, nggih. Kalau sekarang di puskesmas pun hanya batuk pilek itu untuk pemeriksaannya sudah disendirikan, nggih. Jadi tidak boleh masuk ke gedung puskesmas, hanya diperiksa di luar. Selanjutnya memasang pesan-pesan penularan COVID-19, etika batuk yang benar dan juga cara menggunakan masker. Sudah ada pesan-pesan tentang pencegahan penularan COVID? Sudah? Sedikit. Okay. Ini sangat penting agar semua yang tinggal di pondok pesantren menika membaca dan juga memahami cara pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya yang kelima, mengedukasi warga pesantren untuk menjaga wudhu dan cuci tangan pakai sabun dan etika batuk yang benar. Selanjutnya yang keenam, menghimbau seluruh santri agar menggunakan Al-Quran dan alat sholat pribadi, antara lain mukena, sarung, sajadah dan peci tidak digunakan bersama-sama, ini intinya pun, dan mencuci secara rutin. Untuk penggunaan alat sholat memang untuk saat ini akan lebih baik sendiri-sendiri. Okay. Biasanya di masjid disiapkan apa mboten untuk peralatan pribadi? Okay. Sudah bagus berarti, nggih. Terkadang kalau ada masjid yang berada di pinggir jalan, itu disiapkan mukena, sajadah, nggih, untuk orang yang mampir untuk sholat di situ, nggih. Pada saat pandemi ini sebenarnya akan lebih baik untuk tidak disiapkan, karena kita tidak tahu siapa yang datang dari daerah mana, nggih, untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau di pondok sudah
menggunakan peralatan sholat sendiri itu sudah bagus. Selanjutnya menginformasikan kepada seluruh warga pesantren untuk tidak berjabat atau mencium tangan dan juga menjaga jarak kontak dengan orang lain. Kalau dulu santri ketemu ustadz mesti salaman dan juga cium tangan nggih. Tapi untuk saat pandemi ini memang tidak disarankan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya mengajak warga pesantren untuk melakukan aktivitas fisik dan konsumsi gizi seimbang. Kalau untuk olahraga sudah dilakukan secara rutin atau belum? Sudah. Selanjutnya untuk konsumsi gizi seimbang menika tujuanipun untuk menjaga agar tubuh tetap sehat nggih. Jadi kekebalan tubuhnya akan lebih bagus. Untuk daharipun sak menika santri 3 kali nggih selama pandemi. Nggih. Semoga mereka menambah kesehatan bagi para santri. Selanjutnya yang ke-9, keluarga santri yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, sesak napas dianjurkan untuk tidak mengunjungi santri di pesantren. Kalau saat ini boleh atau tidak untuk kunjungan dari keluarga, Pak? Tidak boleh. Nggih. Itu sudah lebih bagus, maksudnya karena santri kan tempat tinggalnya kan banyak yang jauh-jauh juga nggih, Pak. Itu untuk menjaga penularan nggih, dan mencegah penularan. Kalau sudah tidak diperbolehkan itu sudah bagus. Selanjutnya yang ke-10, pengelola pesantren memantau sekolah nggih dan memperbarui perkembangan informasi COVID-19 dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat secara berkala. Ini mungkin kalau dari pondok pesantren mau mengadakan acara nggih, bisa koordinasi dengan puskesmas terkait untuk pencegahan penularan COVID-19. Untuk puskesmas itu memang kami punya data untuk siapa saja yang konfirmasi positif, tapi kami tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan siapa yang konfirmasi positif. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu itu menanyakan sopo to sakjane sing positif, kami tahu tapi kami tidak boleh menyampaikan ke setiap orang. Ya. Jadi itu menjadi istilahnya pun data yang dirahasiakan. Meskipun terkadang masyarakat wis ngerti Bu, terkadang seperti itu. Informasi di masyarakat itu lebih cepat terkadang ya. Kami dari puskesmas kalau ada wilayah yang ada konfirmasi positif itu tidak akan melakukan kegiatan di sekitar padukuhan tersebut. Misalnya untuk posyandu sementara ditunda dulu. Itu biasanya Bu Kadir sudah tahu siapa yang terkonfirmasi positif, tapi biasanya informasi bukan dari puskesmas. Ya. Mungkin itu untuk yang upaya yang perlu dilakukan di pondok pesantren. Selesai. Untuk yang masker, untuk masker kain, masyarakat kan digembar-gemborkan tetap menggunakan masker, ya. Tidak harus menggunakan masker yang medis, karena masker medis itu yang pertama sebenarnya pada awalnya memang masker medis itu digunakan oleh tenaga medis, ya. Tapi pada saat ini saking dawetine Covid banyak sekali warga yang menggunakan masker medis juga, ya. Untuk masker medis memang lebih efektif, ya. Masker medis mereka biasanya pun sudah ada 3 lapis. Untuk penggunaan kalau mau dibuang harus dipotong terlebih dahulu, digunting, ya. Karena apa? Kalau masker medis yang digunakan oleh masyarakat itu tidak digunting, nanti bisa digunakan oleh orang lain kembali. Kalau kami di puskesmas, kami tidak perlu untuk menggunting masker, karena kami untuk masker dan juga limbah-limbah yang berbahaya di puskesmas yang infeksius itu kami sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kami tidak mengelola limbah kami sendiri, tapi kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemusnahan limbah medis. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau melihat kami itu
di puskesmas kok nek nyopot masker gue langsung dibuang nang plastik ya yang apa tempat sampah yang warnanya kuning, plastiknya kuning. Itu karena kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kalau masyarakat harus menggunting dulu masker sebelum dibuang. Ya. Itu untuk penggunaan masker. Selanjutnya untuk masker memang yang paling baik yang masker kain yang disarankan juga 3 lapis. Dari WHO itu menyarankan untuk 3 lapis. Mungkin kalau ibu-ibu sing remen jahit bisa dengan 2 lapisan nanti dibuat apa ya istilahnya yang bolongan bisa memasukkan tisu. Yeah. Itu bisa digunakan seperti itu. Jadi 3 lapisan itu sing 1 tisu. Terus untuk masker kain digunakan maksimal tadi disampaikan Mbak Laras 4 jam. Ya, setelah 4 jam harus ganti.